Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Sehat dong ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Nah, bagus sekali. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang bersedia memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Ya, Rina, silahkan. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Rina udah mau memimpin doa kita untuk hari ini. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, Bu. Wah, bagus sekali ya. Ibu senang deh kalau kalian hadir seperti ini setiap hari. Semoga kehadirannya tetap bisa dipertahankan ya. Nah, sekarang kita pemanasan dulu ya. Siapa yang tahu jawaban dari pertanyaan Ibu, boleh angkat tangan, oke? Pertanyaan pertama, siapa pencipta dari lagu Maju Tak Gentar? Cesi Manjuntak, Bu. Ya, benar sekali. Sekarang pertanyaan kedua, siapa yang tahu pencipta dari lagu Bangun Pemudi-Pemuda? Albert Simanjuntak, Bu. Iya, benar sekali. Nah, pertanyaan terakhir nih. Ayo semangat ya, semua harus bisa. Siapa pencipta dari lagu Bagimu Negeri? Husbi ini, Bu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Ibu senang deh kalau kalian seperti ini terus, semangatnya sangat luar biasa. Kita sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa para pahlawan yang rela berjuang mempertahankan negara kita bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Kalau kita tidak bisa ikut berperang, setidaknya kita bisa melestarikan peninggalan-peninggalan dari para pejuang yang dahulu. Baiklah, sekarang kita mulai ya pelajaran kita hari ini. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa gambar. Ibu akan meminta kalian menyeleksi bagian mana atau tumbuhan mana yang termasuk ke dalam perkembangbiakan tumbuhan secara alami, yang mana yang bukan. Oke, langsung saja ya. Nah, ini termasuk ke dalam perkembangbiakan tumbuhan secara alami atau buatan? Alami, Bu. Alami, Bu. Ya, benar sekali. Kalau yang ini? Alami, Bu. Alami, Bu. Betul. Nah, kalau yang ini? Buatan, Bu. Buatan, Bu. Iya, bagus sekali. Kalian semua jawabannya itu benar. Wah, tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, anak-anak, jadi perkembangbiakan tanaman secara vegetatif alami adalah cara berkembang biak tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami ini dimulai dari tumbuhnya tunas pada bagian tumbuhan. Nah, tunas selanjutnya akan menjadi tanaman baru. Pada umumnya, tunas tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, ujung akar, dan tepi daun. Tunas yang tumbuh pada ujung akar atau tepi daun disebut sebagai tunas adventif. Nah, jika tunas tumbuh dekat induknya dinamakan rumpun, seperti rumpun bambu dan rumpun pisang. Cara perkembangbiakan alam ini terdapat 8 macam, yaitu yang pertama ada umbi batang, contohnya itu tanaman kentang. Kemudian yang kedua ada umbi lapis, contohnya seperti tadi ada bawang. Kemudian yang ketiga ada umbi akar, contohnya itu ada wortel, singkong. Kemudian yang keempat ada akar tunggal, contohnya kunyit, kencur, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah tunas, contohnya itu adalah pohon pisang. Kemudian yang keenam itu ada tunas adventif, contohnya adalah cocor bebek. Kemudian yang ketujuh ada stolon atau gerigi, contohnya itu ada stroberi dan arbe. Kemudian yang kedelapan dan yang terakhir adalah spora, contohnya itu tumbuhan lumut dan juga tumbuhan paku. Nah, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baiklah, kalau sudah bisa dimengerti, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok belajar, yaitu kelompok 1, 2, dan juga 3. Nah, Yani, Rina, Bobby, dan Angga akan masuk ke dalam kelompok 1, kemudian Angel, Lita, Rehan, dan Dimas masuk kelompok 2, dan sisanya masuk ke kelompok 3, oke?
Nah, sekarang Ibu meminta kalian bersama dengan teman kelompok kalian untuk membuat ide pokok terkait materi vegetatif alami. Kemudian nanti salah satu siswa mewakili kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Kalian bisa menggunakan referensi dari buku paket kalian atau kalian juga bisa mengambil buku dari perpustakaan. Oke, baiklah, Ibu akan memberi kalian waktu selama 20 menit. Selamat bekerja semuanya. Baiklah anak-anak sekalian, waktu kalian sudah habis nih. Nah, sekarang Ibu meminta perwakilan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya terlebih dahulu. Silahkan. Adapun hasil diskusi kami ialah perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang berlangsung karena proses alami. Perkembangbiakan vegetatif tersebut terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Ada beberapa macam perkembangbiakan vegetatif alami yang penting untuk diketahui, yaitu akar tinggal atau rizoma, spora, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, geragih atau stolon, tunas, dan tunas adventif. Sekian dan terima kasih. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang Ibu meminta perwakilan dari kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Adapun hasil diskusi kami adalah vegetatif alami terjadi secara non-seksual. Dalam arti lain, dilakukan secara 185 detik alami tanpa melibatkan campur tangan dari manusia. Ada banyak cara tumbuhan untuk berkembang biak dengan vegetatif alami, seperti akar tinggal atau rizoma, spora, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, geragi atau stolon, tunas, dan tunas adventif. Sekian dan terima kasih. Wah, bagus ya untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, yang terakhir Ibu meminta perwakilan dari kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya. Adapun hasil diskusi kami adalah di dunia yang beraneka warna, kita pastinya senang memotret tumbuhan. Keindahan warnanya membuat kita tertarik untuk mengabadikannya dengan kamera. Tentunya kita sudah tahu apabila kalau tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif atau generatif. Perkembangan tumbuhan dengan cara vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, yang dibahas hari ini adalah vegetatif alami. Vegetatif alami ada 8 macam, yaitu pertama umbi batang, contohnya tanaman kentang. Yang kedua umbi lapis, contohnya bawang bombay. Yang ketiga umbi akar, contohnya wortel. Yang keempat akar tunggal, contohnya kunyit. Yang kelima adalah tunas, contohnya pohon pisang. Yang keenam tunas adventif, contohnya cocok bebek. Yang ketujuh stolon atau gerigi, contohnya stroberi dan albe. Dan yang kedelapan adalah spora, contohnya tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Sekian, terima kasih. Wah, sangat lengkap ya kelompok 3. Ayo kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Terima kasih untuk ketiga kelompok yang sudah mau melaksanakan diskusi dengan baik. Semoga semakin kedepannya semakin ditingkatkan lagi ya. Nah, sekarang Ibu akan mengadakan kuis nih. Siapa yang bisa menjawab boleh angkat tangan dan langsung dijawab ya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari vegetatif alami? Saya, Bu. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Iya, Rina, benar sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari umbi akar? Saya, Bu. Wortel dan singkong. Iya, Bobby, benar sekali ya. Oke, pertanyaan ketiga nih yang terakhir. Harus semangat ya, harus simak baik-baik. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari spora? Saya, Bu. Lumut dan tumbuhan paku. Iya, bagus sekali Angel. Wah, berarti semua pada ngerti ya. Nah, dari pelajaran kita hari ini, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangbiakan tanaman secara vegetatif alami adalah cara berkembang biak tanpa bantuan manusia. Vegetatif alami terdapat 8 macam, yaitu yang pertama umbi batang, contohnya ada tanaman kentang, kemudian yang kedua umbi lapis, contohnya ada bawang bombay, kemudian yang ketiga umbi akar, contohnya adalah wortel, kemudian yang keempat ada akar tunggal, contohnya adalah kunyit, kemudian yang kelima ada tunas, contohnya adalah pohon pisang. Yang keenam ada tunas adventif, contohnya itu ada cocor bebek.
Kemudian yang ketujuh ada stolon atau gerigih, contohnya itu ada stroberi dan arbei. Dan yang terakhir ada spora, contohnya tumbuhan lumut atau tumbuhan paku. Baiklah anak-anak semua, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan pelajaran kita hari ini sampai di sini. Baiklah, selamat pagi dan sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.